Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yenita ya, dari Pendidikan Fisika FQ Undri. Kali ini kita akan bahas gerak lurus beraturan ya. Walaupun materi ini mudah sebenarnya ya, tetapi mari kita lihat bagaimana kalau kita belajar materi ini dengan menggunakan makna ya. Oke, nah senang kita belajar fisika jika kita belajar dengan menggunakan makna ya. Oke. Nah, apa maknanya? Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini maknanya adalah dalam 1 sekon akan menempuh jarak sejauh 2 meter. Nah, kalau dia terus bergerak, maka bertambah 1 sekon lagi, yaitu 2 sekon, jaraknya akan menjadi 4 meter. Nah, jika tambah lagi 1 sekon lagi, yaitu jaraknya akan menjadi 6 meter. Nah, ini kan bicara dengan makna ya. Nah, dari makna ini nanti kita akan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus beraturan. Nah, sekarang saya bawa anak-anak ibu semua ya. Misalnya satu benda bergerak 2 meter per sekon dan satu benda lagi yaitu benda B bergerak dengan 5 meter per sekon. Manakah yang lebih cepat? Nah, tentulah kita melihat dari makna sini. Kalau 2 meter per sekon kita sudah tahu tadi dalam 1 sekon dia akan berpindah atau jaraknya adalah 2 meter. Nah, sedangkan yang 5 meter per sekon di dalam 1 sekon dia akan menempuh jarak sejauh 5 meter. Mana yang lebih cepat? Nah, tentu yang B lebih cepat karena dalam 1 sekon dapat menempuh jarak 5 meter. Nah, sekarang kita coba membahas soal ini ya. Ani dan Badu terpisah pada jarak 20 meter. Supaya mereka bertemu, Ani bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon dan Badu bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Kapan dan di mana Ani dan Badu bertemu? Maka untuk memulainya kita harus membuat sebuah garis bilangan yang sudah saya sediakan ini. Pertama kita gambarkan di sini, ini titik A dan ini adalah titik B. Nah, di sini adalah Ani yang akan bergerak, di sini adalah Badu. Nah, karena kecepatannya 2 meter per sekon, maka Ani bergerak 2 meter dalam 1 sekon, sedangkan Badu bergerak 3 meter dalam 1 sekon ya. Nah, jadi coba kita ini. Pada detik pertama, Ani bergerak menempuh jarak 2 meter. Sedangkan Badu bergerak menempuh jarak 3 meter. Jarak mereka itu pertama kali adalah 20 meter ya. Nah, detik kedua si Ani berjalan lagi dan si Badu juga berjalan. Nah, kemudian detik ketiga ya, si Ani telah mencapai jarak 6 meter. Si Badu nanti pada garis bilangan ini mencapai 11 meter dari titik dia berjalan, dari garis bilangan 20 ini ya. Kemudian pada detik keempat si Ani bergerak 2 meter lagi, si Badu bergerak 3 meter. Nah, disinilah mereka akan bertemu ya. Disinilah mereka akan bertemu. Nah, lalu kapan Ani dan Badu bertemu? Kita dengan mudah melihat bahwa mereka bertemu pada detik keempat berada di jarak 8 meter dari Ani mulai bergerak. Nah, jadi yaitu pada waktu 4 sekon ya. Mereka akan bertemu pada jarak yang sama ya, dan waktu yang sama. Karena tadi Ani dan Badu mulai bergeraknya sama-sama waktunya ya.
Lalu di mana Adi dan Budi bertemu? Dengan jelas kita bisa tahu pada 8 meter ditinjau dari titik A dan 12 meter ditinjau dari titik B. Nah, di sini adalah 8 meter dari titik A dan 12 meter dari titik B. Oke. Nah, mudah bukan? Nah, coba. Oke, mari kita membuat makna dari soal yang tadi ya. Membuat rumus dan dari makna yang soal yang tadi. Oke, sekarang kita pindahkan di sini garis bilangan yang tadi. Ani yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dan Badu bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Oke, di sini kita lihat ketika Ani bergerak dari 0 sampai 2 meter ini selama 1 sekon. Nah, si Badu juga bergerak mendekat sejauh 3 meter dalam 1 sekon. Berarti dalam 1 sekon mereka saling mendekat sejauh 5 meter. Ya, 2 tambah 5. Nah, di sini coba perhatikan dalam 1 detik berapa meterkah Ani dan Badu saling mendekat? Jawabnya adalah 5 meter ya. Berapa jarak awal Ani dan Badu? Adalah 20 meter. Jadi di sini adalah satuannya karena dalam 5 meter dalam 1 detik mereka dapat saling mendekat 5 meter. Seolah-olah ini adalah kecepatan ya. Kecepatan mereka mendekat. Nah, kemudian jarak awal mereka adalah 20 meter. Dengan mudah kita dapat menghitung bahwa waktu mereka bertemu adalah 20 meter dibagi 5 meter per sekon sama dengan 4 sekon ya. Jadi ini akan kita pakai, makna ini akan kita pakai ketika kita mengerjakan soal yang jarak antara mereka berdua lebih jauh lagi. Misalnya 100 meter seperti soal ini ya. Ani dan Badu terpisah pada jarak 100 meter. Kecepatan Ani adalah 2 meter per sekon dan kecepatan Badu 3 meter per sekon. Nah, maka kita akan bisa terapkan rumus ini adalah begini. Karena dia jaraknya 100 meter, ini di sini dalam 1 detik mereka saling mendekat 5 meter. Seolah-olah di sini adalah kecepatan gabungan mereka berdua adalah 5 meter per sekon ya. Jadi kita bisa langsung bahwa waktu mereka bertemu adalah 100 dibagi 5 meter per sekon sama dengan 20 sekon. Oke ya, bagaimana jika soalnya kita modifikasi lagi ya? Bagaimana jika Ani bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon pada jarak 5 meter, Badu melihat Ani, ini koma di sini ya, pada jarak 5 meter, Badu melihat Ani dan berusaha mengejarnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kapan dan di manakah Ani dan Badu bertemu? Maka ini adalah kita buat garis bilangannya dulu seperti ini. Nah, mereka terpisah pada jarak 5 meter di awal. Kemudian Ani berada pada jarak 5 meter dari titik Badu mulai bergerak. Nah, ya, Badu melihat Ani dan berusaha mengejarnya. Jadi di sini Ani bergerak pada detik pertama dengan 2 meter per sekon. Badu pun bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Kemudian dilanjut detik kedua si Ani, lanjut juga detik kedua si Badu, dan akhirnya sampai detik ke-5 ternyata mereka bertemu pada
jarak 15 meter dari titik pertama Badu ini bergerak. Nah, itu kalau kita buat dengan garis bilangan ya. Lalu coba kita bahas ya. Mari kita maknai, dalam 1 detik berapa meter Badu bisa mendekati Ani. Nah, si Badu 3 meter, si Ani pergi dengan kecepatan 2 meter. Jadi dalam 1 detik Badu bisa mendekati Ani 1 meter dalam setiap detiknya. Nah, ini seolah-olah menjadi kecepatan pengurangan kecepatan antara Badu dan Ani ya. Nah, lalu jika jarak awal Badu dan Ani adalah 5 meter, maka dengan mudah kita bisa buktikan bahwa mereka akan bertemu selama 5 detik, pada waktu 5 detik. Jadi T sama dengan 5 meter. 5 meter adalah jarak dia awal, dan 1 meter per sekon adalah karena si Badu dalam 1 detik bisa mendekat ke Ani sejauh 1 meter ya. Jadi ini ketika soalnya ini adalah angka-angkanya kecil, kita bisa menggambarkan sebuah garis bilangan untuk mencari rumus yang akan kita gunakan apabila nanti jarak antara Ani dan Badu ini lebih jauh lagi ya. Nah, berapa jarak mereka bertemu? Tentu pada jarak 15 meter tadi. Oke, sekarang bagaimana jika jarak antara Ani dan Badu lebih jauh lagi ya? Tentu kita tidak bisa lagi menggunakan garis bilangan sebagai bantuan, maka kita hanya berbicara masalah maknanya saja. Nah, kita harus cari dalam 1 detik berapa meter Badu dapat mendekati Ani. Itu kita anggap adalah sebagai kecepatan, dan jarak awal antara Badu dan Ani itu adalah sebagai jarak S. Kemudian berapa waktu mereka akan bertemu, pada detik keberapa mereka akan bertemu, maka kita tinggal menggunakan rumus GLB ini, yaitu S per V ya. Selamat mencoba ya. Oke. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya yang telah menonton ya. Mudah-mudahan senang belajar fisika dengan makna ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.